الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Lanjutan kajian kita di malam ini insyaallah taala, bab ma jaa fi karahiyati mahril baghi. Bab membahas tentang dibencinya mahar baghi. Ini redaksi yang digunakan oleh Al-Hafiz Abu Isa At-Tirmidzi, karahiyah, yakni dibencinya. Beliau tidak menggunakan kalimat at-tahrim, pengharaman. Padahal masalah ini adalah sesuatu yang haram. Di situ diambil kesimpulan para ulama bahwa para ulama ahlul hadis, ulama ahlus sunnah, ulama salaf dulu kadang menggunakan kata karahah, makruh, tapi yang dimaksud oleh beliau ialah sesuatu yang haram. Di antara buktinya ialah dalam masalah ini. Bab ma jaa fi karahiyati mahril baghi. Bab membahas tentang makruhnya mahar pelacur al-baghi. Kita ketahui pelacur itu ialah sesuatu yang haram, maharnya juga haram. Tapi demikian disebut oleh Al-Hafiz Abu Isa At-Tirmidzi dengan kalimat karahiyah. Ini makruh, maksudnya adalah haram. Kaitannya bab ini dengan sebelumnya adalah jelas. Ini adalah masalah pernikahan, kitabun nikah. Sebelumnya kita bahas bentuk-bentuk pernikahan yang diharamkan dalam syariat Islam. Maka di antara bentuk pemberian mahar yang haram itu ialah mahar kepada pelacur, dan dia bukanlah masuk ke dalam mahar yang halal, meskipun mereka suka sama suka. Yang menjadi pertimbangan, yang menjadi pemberat dalam masalah ini ialah apakah sesuai atau tidak dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan keridhaan manusia. Kalau keridhaan manusia yang akan menjadi pertimbangan, maka zina ya halal, yang memberi mas kawin ridha, yang dizinai juga ridha. Tapi perbuatan itu haram, dilanggar oleh adalah aturan Allah Subhanahu wa taala, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Maka di situ kerelaan manusia tidak bermanfaat. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Al-Laits an Ibn Shihab an Abi Bakar ibn Abdul Rahman an Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang. Nabi kalau melarang maksudnya haram, mengharamkan. An thamanil kalbi, yakni harga dari anjing. Thaman al-kalb, harga dari anjing. Diambil faedah dari larangan ini bahwasanya tahrim bai'il kalb, diharamkannya jual beli anjing. Harga yang didapat dari penjualan tersebut ialah haram, dan jual belinya batil, fasid, rusak, tidak dihitung sebagai jual beli. Itu konsekuensi dari diharamkannya as-saman, harga tersebut. Dan secara zahir al-kalb di sini, yaitu anjing, tidak dibedakan apakah dia anjing yang muallam ataukah yang bukan muallam. Tidak ada perbedaan anjing itu muallam ataukah tidak muallam. Muallam artinya anjing yang dididik, yang dilatih supaya bisa memburu. Dia adalah salah satu kebutuhan manusia di zaman dulu sampai hari ini, untuk mendapatkan daging dengan berburu, ya kan?
berburu disertai dengan anjing yang muallam. Di sini tidak dibedakan oleh ulama apakah anjing itu muallam, sudah terdidik ataukah tidak terdidik, sama hukumnya. Harganya sama-sama diharamkan. Itulah pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau anjing untuk berburu dibolehkan diperjualbelikan, harganya tidak haram. Itu pendapat Abu Hanifah, Imam Atha dan Imam An-Nakhai. Yajuzu bai'u kalbi as-sayd duna ghairihi. Boleh menjual beli anjing buruan, maksudnya anjing untuk berburu yang muallam, sementara anjing selainnya diharamkan. Mereka berdalil dengan hadis yang disebutkan oleh An-Nasa'i atau dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dari hadis Jabir. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi illa kalba saydin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang harga dari jual beli anjing kecuali anjing untuk berburu. Jadi ada riwayat dalam Sunan An-Nasa'i, ada tambahan di situ, ziyadah, pengecualian, illa kalba saydin, kecuali anjing untuk berburu. Dan hadis ini dinyatakan sanadnya thiqat, dan itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau berkata, wa rijalu isnadihi thiqatun. Rijal isnadnya itu thiqah, maksudnya rawi-rawi yang ada dalam hadis An-Nasa'i tersebut thiqah. Hanya saja secara akumulasi keseluruhan kesahihannya diperdebatkan hadis tersebut. Tapi ulama yang mengatakan boleh memperjualbelikan atau halal harga anjing yang untuk berburu, tentu sandarannya adalah hadis ini. Tambahan yang mengatakan illa kalba saydin ini, terlepas dari kritikan ulama-ulama yang menolaknya, karena jumhur ulama mengatakan tambahan tersebut tidaklah sahih. Kalau tidak sahih berarti tidak bisa menjadi patokan hukum untuk mengeluarkan keumuman larangan pada semua anjing yang ada dalam hadis tersebut. Naam. Baik, itu kesimpulan ulama dalam masalah ini tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang memperjualbelikan anjing, dilarang harga anjing. Yang kedua, mahril baghi, dan mas kawinnya baghi. Yani asal kata baghi itu kan bagha gitu ya. Maksudnya itu talab, menuntut sesuatu, tapi kebanyakan digunakan kepada hal yang negatif, menuntut sesuatu yang negatif, yang buruk, baik secara syar'i maupun secara urusan duniawi. Dari itu disebut dengan baghi. Maksudnya zani, penzina. Al-baghi jamaknya baghaya. Baghaya, penzina. Zina itu ialah perempuan yang mencari uang dengan cara memperjualbelikan organ kemaluannya dan auratnya kepada laki-laki. Itu adalah profesi yang haram, profesi yang rendah di semua agama, bukan hanya syariat Islam. Sejak di zaman Nabi-Nabi terdahulu, dia adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa hulwanul kahin. Hulwanul kahin. Nah, ini pemberian yang diberikan kepada al-kahin. Itu peramal, penyihir dan yang semisalnya. Bahwasanya uang yang diberikan, ongkos yang diberikan kepada mereka hukumnya haram. Hukumnya haram. Ini ada 3 larangan yang dalam hadis ini, jamaah.
larangan jual beli anjing, haramnya maharnya penzina, dan haramnya pemberian yang diberikan kepada kahin, yakni peramal dan yang sejenisnya. Intinya ialah mahrul baghi. Dia adalah salah satu bentuk pemberian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akad yang diharamkan, dia adalah zina. Meskipun orang-orang kafir di hari ini menafikan itu zina karena alasan itu adalah hubungan yang suka sama suka. Itu tidak melanggar hak asasi manusia. Ya sudah dibiarkan. Dari itu orang kafir itu merusak dunia, merusak masyarakat, merusak moral. Yani mereka lah perusak. Dan mereka mengira orang Islam itu yang merusak. Tapi yang merusak adalah mereka, yaitu mufsidun, orang-orang kafir. Tapi mereka jahil, mereka sombong, mereka menganggap semua yang mereka lakukan itulah hal yang paling terbaik untuk kemanusiaan. Padahal merusak semuanya. Merusak nasab. Zina itu kan merusak nasab, merusak harga martabat perempuan, dan merusak harga diri laki-laki dan semuanya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan yang halal untuk mendapatkan kenikmatan itu yang disertai dengan tanggung jawab dan kemaslahatan dan kebaikan dunia dan akhirat, yaitu menikah. Itu menikah. Baik. Bab ma jaa alla yakhthuba ar-rajulu ala khitbati akhihi. Bahasan berikutnya adalah bab datang menjelaskan tentang janganlah laki-laki mengkhitbah perempuan yang telah dikhitbah oleh saudaranya. Khitbah itu melamar, yakni laki-laki datang kepada wali si perempuan setelah dia melakukan nazar, kemudian dia tertarik hatinya, kemudian dia mengajukan lamaran. Yakhtub. Yakhtub bisa juga artinya ceramah kan? Di hadis sebutkan wal imamu yakhtub. Jika kalian berbicara ketika imam sedang yakhtub, berkhutbah, maka faqad laghaw, salat Jumatnya sia-sia. Jadi maksudnya tidak jauh dari khutbah. Dia datang mengungkapkan isi hatinya, berbicara kepada wali si perempuan. Dia ingin menikahinya dengan baik-baik. Dan ini bagian dari syariat Islam, bahwasanya perempuan itu dinikahkan dengan perwalian dari bapaknya, dengan bapaknya. Dan ini juga yang dihilangkan oleh orang kafir, karena menurut mereka itu ialah masuk ke dalam diskriminasi terhadap perempuan. Dianggap berarti perempuan tidak bisa mandiri, tidak bisa mengurus dirinya sendiri, kenapa harus pakai wali? Kan syubhatnya begitu. Dia kan pintar juga, bisa memilih dan begini dan begitu, kenapa harus pakai wali? Itu syubhat mereka. Kita jawab, perempuan sudah Allah tetapkan, ya, terutama yang gadis kan, dia belum bisa memilih mana yang terbaik untuk dirinya, belum bisa sepenuhnya untuk memutuskan. Ada wali yang melindungi dia. Jadi wali itu maksudnya pelindung dia, karena dia makhluk yang lemah, makhluk yang lemah, butuh pelindung. Pelindungnya siapa yang terbaik? Bapaknya, walinya sendiri. Dari itu ketika laki-laki datang melamar, dia berhadapan dengan pelindung si perempuan tersebut. Itu makna wali. Itu makna wali, itu makna perwalian. Sehingga sungkan orang untuk zalim kepada perempuan itu. Dia ingat datang melamar baik-baik dulu, dia minta ke bapaknya. Nanti kalau sudah menikah dia ingat itu si laki-laki, bahwasanya dia punya pelindung perempuan ini, sehingga tidak terjadi kezaliman dalam rumah tangga, di dalam mengarungi rumah tangga tersebut. Maka itu diawali dengan apa? Dengan khitbah. Dengan khitbah. Khitbah ini ada aturannya. Perempuan kalau sudah dikhitbah tidak boleh dikhitbah oleh laki-laki yang lain. Ini sekarang yang akan dibahas oleh Abu Isa At-Tirmidzi dalam riwayat ini.
Beliau berkata, qala haddatsana Ahmad ibn Mani' wa Qutaibah qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Az-Zuhri an Sa'id al-Musayyib an Abi Hurairah qala Qutaibah yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam وقال أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah laki-laki itu membeli barang yang telah dibeli oleh saudaranya. Atau sebaliknya, jangan dia jual barang yang telah dijual kepada orang lain, kepada saudaranya. Disebutkan oleh ulama makna ini adalah la yabi' ar-rajul ala bai' akhihi. Dia berkata kepada pembeli pada zaman masih khiyar. Zaman masih khiyar, yang dibeli mobil misalnya, datang satu orang datang sudah sepakat dengan harga 200 juta. Dan ada khiyar, beri saya waktu tempo 3 hari. Masih dalam khiyar, proses menyelesaikan jual beli. Belum selesai urusannya, belum sampai titik, masih koma khiyar. Tapi sudah ada kesepakatan, harganya 200 juta. Datang orang lain, jual ke saya, harganya 230 juta. Tergiur enggak yang punya barang? Tergiur. Kebetulan mungkin barang itu adalah sesuatu yang sangat dia impikan, sesuatu yang sangat dia incar-incar, cari-cari ada pada orang tersebut, tapi sayangnya sudah lebih dulu di tag sama orang. Dia datang, jual lebih besar dari saya harganya. Saya bayar 230 juta. Ini dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, al-bai' 'ala al-bai' haram. Jual beli di atas jual beli hukumnya haram. Apa ilahnya? Apa sebabnya diharamkan? Wallahu alam, sebabnya ialah karena bisa memicu pertengkaran, memicu pertikaian di antara orang yang beriman, antara orang Islam. Jadi sangat banyak masalah dalam Islam itu, sebab larangannya ialah karena hal itu. Jangan sampai terjadi khilaf, terjadi keonaran di antara orang yang beriman. An-niza', perseteruan, itu tidak boleh. Orang beriman itu bersaudara. Ya, ini sampai ormas pun, ormas-ormas yang ada itu kan muslim. Ormas A, ormas B, ormas C itu muslim. Kadang mereka takbir juga Allahu Akbar begitu, sama kawannya yang ormas yang lain. Harusnya itu tidak boleh. Orang Islam itu ya satu, bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Tidak ada ikatan yang paling kuat mengikat manusia itu selain dari ukhuwah fid din, persaudaraan karena agama, tidak ada. Darah, nasab dan yang lainnya itu di bawah agama. Lihat saja itu bagaimana dulu para sahabat. Itu kalau tidak salah Abu Ubaidah, sahabat Nabi Abu Ubaidah, beliau Islam, bapaknya tidak masuk Islam. Bertemu di perang Badar. Apa yang terjadi? Dia bunuh bapaknya sendiri di perang Badar. Tidak ada lagi harganya hubungan dan darah di situ. Di dalam konteks jihad ketika itu bertemu dengan bapaknya sendiri, Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu. Yaudah, tanding di situ, bapaknya mati. Ya, seperti itu. Sebelumnya Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya, innahu laysa min ahlik. Anakmu ini bukan keluargamu, karena dia kafir. Innahu laysa min ahlik. Setelah dia kafir, sekarang innahu laysa min ahlik. Dia bukan keluargamu lagi. Jangan kamu harapkan dia lagi, jangan. Putus. Jadi agama itu di atas segala-galanya, itu harus dijaga. Ukhuwah itu tidak boleh rusak. Dan sangat banyak amalan yang kita disuruh untuk menjaganya kan. Di antaranya ucapkan salam, jaga perasaan orang lain,
Kan jangan diribain, jangan dicurigai dan lain sebagainya. Jadi semua hal-hal yang menjurus kepada merusak ukhuwah Islamiyah itu diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah dalam kasus ini tadi, di antara ilahnya itu ialah bisa merusak hubungan, bisa merusak hubungan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yakhtub ala khitbati akhi." Apa artinya jangan khitbah di atas khitbah saudaranya? Qala Malik bin Anas. Imam At-Tirmidzi menukil dari Imam Malik bin Anas, "Innama ma'na karahiyati an yakhthuba ar-rajulu ala khitbati akhihi." Sungguhnya makna dibencinya laki-laki mengkhitbah di atas khitbah saudaranya, idza khataba ar-rajulu al-mar'ata faradiyat bihi. Ketika seorang laki-laki mengkhitbah melamar seorang perempuan dan perempuan itu ridha, nerima, mau dia setelah dilamar, falaysa li ahadin an yakhtuba ala khitbati akhi, maka tidak boleh siapapun datang mengkhitbah perempuan tersebut. Jadi selama janur kuning belum melengkung, ini perlu diperbaiki barangkali ya. Tapi mungkin kinayahnya maksudnya itu ya. Selama janur kuning belum melengkung, boleh datang siapapun. Yang tidak benar itu kan. Kalau sudah setuju si perempuan datang khitbah, iya gitu. Kan akadnya belum tuh. Belum akad nikah kan itu. Belum masuk ke akad nikah, sudah setuju perempuannya. Di situ dilarang laki-laki datang untuk mengajukan lamaran. Sudah tertutup pintu. Tidak boleh. Ini maksud dari makna dilarang melamar di atas lamaran saudaranya menurut Imam Malik bin Anas. Faqala Asy-Syafi'i, dan berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, makna hadzal hadis la yakhtubu ar-rajulu ala khitbati akhihi, hadza indana idza khataba ar-rajulu al-mar'ata faradiyat bih wa rakanat ilaih. Maksudnya adalah di sisi kami apabila seorang laki-laki melamar perempuan dan perempuan tersebut ridha, menerimanya, wa rakanat ilaih, condong kemudian dia kepada si laki-laki tersebut, falaysa li ahadin ay yakhtuba ala khitbati akhihi, maka disitulah tidak boleh datang orang lain melamar perempuan tersebut. Fa amma qabla an ya'lam ridaha, adapun sebelum diketahui keridhaannya perempuan itu, sudah datang dilamar tapi belum ada jawaban, belum diketahui. Ini detilnya masalah ini. Bukan sekedar datang melamar ya, bukan. Yang menjadi penentu itu ialah diterima atau tidak. Jadi itu beliau berkata, amma qabla an yu'lama ridaha aw ya'lama ridaha aw rukunaha ilaih fala ba'sa an yakhtubaha. Adapun ketika tidak diketahui ridhanya perempuan tersebut, maka boleh datang laki-laki lain meminang perempuan tersebut karena belum ada jawaban. Artinya berarti tidak harus menunggu sampai perempuan itu menjawab iya atau tidak. Misalnya hari ini ada orang datang melamar, kemudian tidak mendapatkan jawaban. Si perempuan bilang tunggu nanti seminggu setelah ini. Di hari kedua saya datang misalnya, saya datang melamar, boleh atau tidak? Boleh, karena perempuan belum ridha dengan yang pertama. Setelah saya datang yang ketiga, boleh atau tidak dia? Boleh. Nah, itu semakin bingung dia menerima yang mana kan gitu. Padahal perempuan banyak, tapi itu bisa terjadi, satu perempuan bisa dilamar oleh lebih dari satu laki-laki, padahal perempuan lebih banyak. Bagaimana kalau seandainya perempuan sedikit? Lebih mengerikan lagi.
Perempuan sudah banyak saja, laki-laki seperti itu bisa saling membunuh bahkan untuk mendapatkan seorang perempuan. Bagaimana kalau lebih sedikit? Dan di situ nampak kemudian hikmah lebih banyak populasi perempuan daripada lelaki. Maslahatnya untuk laki-laki itu sendiri. Baik. Ini makna dari perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wal hujjah fi dzalika hadits Fatimah binti Qais, dan dalil dalam masalah ini yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i adalah hadis Fatimah binti Qais yang juga disebutkan di sini oleh beliau di hadis setelahnya. Kita baca dulu perkataan beliau Abu Isa At-Tirmidzi. Fatimah binti Qais حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم ابن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها. Fatimah binti Qais menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, sesungguhnya Abu Jahm bin Hudzaifah dan Muawiyah bin Abi Sufyan, ini tiga laki-laki, khatabaha, mereka melamarnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma Abu Jahm farajulun la yarfa'u asahu 'anil nisa. Adapun Abu Jahm adalah sosok laki-laki yang kejam. Maksudnya sering memukul, tidak bisa mengangkat tongkatnya dari perempuan. Kayu maksudnya darab, suka memukul. Amma Muawiyah fasa'luk, la malalah. Muawiyah sa'luk. Sa'luk maksudnya tidak punya harta, la malalah, miskin. Walakin inkihi Usamah, tapi nikahilah Usamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran ceritanya. Fatimah binti Qais datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, saya dilamar oleh tiga lelaki. Kira-kira yang mana? Kan begitu. Tiga-tiganya melamar, tapi tiga-tiganya ini tidak melanggar hadis yang awal yang kita katakan la yakhtub ala khitbati akhihi. Tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibiarkan tiga-tiganya. Biarkan tiga-tiganya. Kemudian Nabi memutuskan nikahi Usamah saja. Nah, sisi pendalilannya adalah wallahu a'lam, Fatimah lam tukhbirhu biridaha biwahidin minhuma. Fatimah binti Qais tidak menyebutkan kerelaannya ke salah satu laki-laki tadi tersebut. Tidak ada yang beliau katakan setuju ke salah satunya, hanya menceritakan tiga-tiganya datang melamar. Itu menunjukkan bahwasanya yang menjadi titik poinnya ialah setujunya perempuan, bukan sekedar melamar. Itu dalilnya. Walau akhbarathu lam yushir 'alaiha bighairi alladhi dzakarat. Kalau seandainya beliau mengabarkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu Nabi tidak akan memberikan isyarat kepada dia dengan laki-laki yang tidak dia sebutkan. Ini sisi pendalilan yang disebutkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dari riwayat Fatimah binti Qais. Kemudian beliau menyebutkan hadis berikutnya di sini, cerita kenapa Fatimah binti Qais seperti itu keadaannya. Qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Abu Dawud qala anba'ana Syu'bah qala akhbarani Abu Bakar ibn Abi Jahm qala dakhaltu ana wa Abu Salamah ibn Abdurrahman ala Fatimah binti Qais haddathatna anna zawjaha talaqaha thalathan. Jadi ceritanya Fatimah binti Qais bercerita bahwa dia dicerai oleh laki-lakinya 3 kali. Talak 3 oleh lelakinya, oleh suaminya. Ini di zaman sahabat. Di zaman sahabat terjadi. Dia dicerai 3. Walam yaj'al laha sukna. Suaminya tidak memberikan dia hak tempat tinggal. Wala nafaqah, tidak juga nafkah. Tidak diberi tempat tinggal, tidak diberi bekal juga, karena sudah dicerai 3. Qalat wa wada'a li asyrata aqfizatin inda ibni ammin lahu. Tapi suami saya menitipkan bagi saya itu 10 aqfizah. Yakni takaran di zaman dulu, di zaman tersebut
yang ditaruhkan di anak pamannya untuk saya. Khamsatan syairan wa khamsatan burran. Ini berupa ada 5 kilo atau bahasa kita 5 kilo syair, 5 kilo gandum sebagai bekal, bentuk dia baik kepada Fatimah binti Qais. Ini faedah jemaah, bahwasanya perceraian itu hal yang lumrah dalam Islam. Nah, meskipun dibenci tapi tidak sampai haram. Jadi itu Al-Qur'an menyebutkannya, at-talaqu marratan. Cerai itu dua kali. Itu dalam Al-Baqarah. Di antara isi surat Al-Baqarah itu membahas tentang hukum perceraian, hukum rumah tangga. Disebutkan di situ perceraian dalam Islam. Itu solusi bagi dua insan yang sudah tidak bisa lagi nyambung hidupnya. Apa hikmahnya boleh cerai dalam Islam, jemaah? Karena ini di agama lain dianggap sebagai tabu oleh mereka, oleh akal mereka. Tidak boleh bercerai sebagian agama menurut dia. Islam membolehkannya. Kemaslahatan ialah untuk keselamatan laki-laki dan perempuan itu. Kalau laki-laki dan perempuan tidak bisa lagi bersama dalam satu rumah, tidak ada lagi kasih sayang, apa yang terjadi? Saling zalimi kan? Dan bisa berujung kepada pembunuhan. Iya kan? Pembunuhan. Sering kita baca berita seorang istri dibunuh di Cikarang. Ada. Lebih mahal mana, nyawa atau cerai? Lebih mahal nyawa. Di situ diletakkan dunia tidak selebar daun kelor. Sudah tidak nyambung. Jadi orang yang saling mencintai itu bisa saling menyakiti juga ternyata. Dulu di awal dia menikah dengan istrinya, dia cintai istrinya, tapi saling menyakiti. Karena banyak hal-hal yang mengganggu dalam dirinya, banyak masalah, banyak ujian. Jadi berubah semuanya. Jadi itu dibolehkan cerai untuk kemaslahatan laki-laki dan perempuan, dan dia bukan aib. Nah, itu untuk kemaslahatan. Itu terjadi di zaman sahabat seperti ini. Cerai 3, itu yang ketiga kali. Kemudian fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya Fatimah binti Qais dicerai 3 kali. Menjanda beliau. Datanglah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal itu, faqala sadaq. Perbuatan suamimu benar. Kamu dicerai 3 berarti kamu tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan juga nafkah. Sudah putus. Sadaqah, benar suamimu. Dia tidak zalim. Ini hukum perceraian seperti itu. Cerai 3 ya. Laki-laki sudah tidak lagi memberikan dia tempat tinggal. Qalat fa amarani an atadda fi baiti Syarik. Nabi kemudian memerintahkan saya untuk menyelesaikan masa iddah saya di rumahnya Syarik. Thumma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya, "Inna baita Syarik baitun yaghshahul muhajirun, walakin i'taddi fi baiti ibnu Ummi Maktum." Baik, afwan, ini yang merintahkan pertama kali Fatimah untuk menetap di rumahnya Syarik bukan Nabi tapi suaminya. Karena suami memberikan tempat tinggal. Kamu iddah di sini saja di rumahnya Syarik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah binti Qais, sungguhnya rumahnya Syarik adalah rumah yang sering dimasuki oleh orang-orang muhajirin. Sering masuk ke situ, bolak-balik laki-laki ke situ. Sementara kamu adalah seorang perempuan yang tanpa suami. Nabi melarangnya di situ supaya tidak terjadi fitnah. Dia menjanda, di situ banyak laki-laki, takut terjadi fitnah. Walakin i'taddi fi baiti ibnu Ummi Maktum fa'asa an tulqi thiyabaki wa la yarak. Tapi sebaiknya kamu selesaikan iddahmu di rumahnya ibnu Ummi Maktum. Di sana kamu bisa melepaskan pakaianmu, tidak ada yang melihatmu.
Fa idza qaddat iddatuki fajaa ahadun yakhtubuki faadhinini. Apabila nanti telah selesai iddahmu, datang seorang laki-laki mengkhitbahmu, kabarkan ke saya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata benar, setelah selesai masa iddah, datanglah 3 laki-laki tadi mengkhitbah Fatimah binti Qais. Ini di zaman Nabi itu menurut para ulama gambaran hidup sosial itu jarang ada janda itu dalam waktu yang lama sendirian. Begitu selesai iddahnya dilamar oleh sahabat yang lain supaya terjadi kemaslahatan. Kalau kita kan tidak, ada janda dibiarkan, malah jadi candaan. Orang melewat di situ, begitu, jadi candaan. Ini musibah ini, musibah. Enggak berani dia, enggak berani. Allah musta'an. Kayaknya disuruh, mungkin tidak dinikahi, mungkin disuruh untuk menyantuninya kan. As-sa'i 'alal armalah, itu hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Laki-laki yang menolong perempuan yang armalah, lemah, tidak punya suami, sendirian, dia tolong. Pahalanya seperti jihad fi sabilillah. Menolong ya banyak caranya. Beri dia nafkah, beri dia uang, beri dia bantu semuanya yang dibutuhkan. Pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak begitu, takut salah diartikan sama orang. Ini pendekatan atau bagaimana kan begitu. Makanya yang paling selamat itu adalah apa? Di khitbah. Sehingga terjadi maslahat di masyarakat, terjadi maslahat. Jadi ini bukan sekedar masalah syahwat jemaah. Murni itu akal kita yang bermain di situ. Itulah kemaslahatan. Solusi yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Ini azan. Baik, azan dulu. Kita lanjutkan hadisnya. Falamma qadat iddati khatabani Abu Jaham wa Muawiyah. Kemudian manakala iddahku telah selesai. Ini perkataan Fatimah binti Qais. Itu dari bahwasanya tidak boleh kita melamar perempuan ketika masih dalam iddah. Hikmahnya apa? Menunggu dia bagaimana keadaan rahimnya. Apakah akan hamil ataukah tidak, supaya tidak terjadi pertukaran atau percampuran air laki-laki pada diri atau rahim perempuan tersebut. Falamma inqaddat iddati khatabani Abu Jahmin wa Muawiyah. Manakala iddahku telah selesai, Abu Jaham dan Muawiyah mengkhitbah saya. Qalat fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Nabi di awal, fa adinini. Dan di awal Nabi bersabda, nanti kalau sudah selesai iddahmu ada yang melamar kamu, datang ke saya. Betul, beliau datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam melapor. Muawiyah dan Abu Jaham yang datang, ya Rasulullah. Sini Abu Jaham adalah Amir bin Hudzaifah al-Adawi al-Qurashi. Lebih populer dengan kunyahnya yaitu Abu Jaham. Dan Muawiyah di sini ialah Ibnu Abi Sufyan, Ibnu Harbin al-Umawi radhiyallahu taala anhu. Adapun Muawiyah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, farajulun la malalah. Dia laki-laki yang tidak punya harta. Dalam satu riwayat disebutkan sa'luq, fakir, orang miskin. Ini tidak, kriteria ini tidak cocok dengan Fatimah binti Qais. Jadi boleh ya wali itu milih-milih calon suami untuk anaknya. Nah, untuk kemaslahatan anak perempuan tersebut. Dan saya rasa tidak ada bapak yang mau anaknya itu merana setelah menikah. Semua bapak mau anaknya itu setelah menikah putrinya menjadi seorang perempuan yang bahagia. Setuju tidak bapak-bapak? Setuju. Ya bagaimana tidak, anak perempuan itu adalah bagian dari diri kita. Dia itu ya diri kita.
tapi dalam bentuk yang lain dia perempuan. Tidak ada yang lain. Dan Nabi mencintai umatnya, itu diberikanlah nasihat yang baik kepada Fatimah binti Qais. Muawiyah rajulun la malalah, tidak punya harta. Adapun Abu Jaham rajulun syadidun 'alan nisa, dia laki-laki yang keras terhadap perempuan. Dalam satu riwayat darrab lin nisa, suka mukul. KDRT istilahnya bahasa sekarang. Ini juga mencederai perempuan. Nabi menyebutkan dua aib laki-laki ini dalam konteks rumah tangga boleh, karena dalam rangka musyawarah dan mencari yang terbaik, dan ini bukan ghibah. Bukan ghibah. Dilihat dulu mana dia poin-poin yang bisa mencederai si perempuan tersebut. Di antara poin yang paling bahaya di hari ini itu yang dilonggarkan oleh orang banyak itu adalah apa? Agama. Yang ngelamar itu Kristen dibiarkan oleh orang yang tidak tahu agama. Tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh diterima. Tidak ada lagi musyawarah di situ, cut langsung, karena akan mencederai agama dari perempuan tersebut. Qalat fakhatabani Usamah bin Zaid fatazawwajani. Kemudian Usamah khitbah saya, dan atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi memilihkan Usamah untuk saya. Fabarakallahu li fi Usamah, dan Allah berkati saya dengan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala. Ini selesai hadisnya. Hadza haditsun sahih. Nah, itu cerita dari Fatimah binti Qais yang dijadikan dalil oleh ulama tentang masalah makna dari haramnya khitbah di atas khitbah saudaranya. Tentu ada banyak faedah di situ tadi, terutama kita sebagai bapak punya anak perempuan, perwalian, kan begitu. Dulu kita bahas di hadis-hadis sebelumnya, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Jika datang kepadamu laki-laki yang kamu relakan agamanya, kamu relakan akhlaknya, nikahkan saja. Karena itulah yang paling bermanfaat untuk perempuan dunia dan akhirat. Kalau yang kita pandang itu jamaah harta, kita sebagai wali hanya memandang harta ketika laki-laki melamar, itu muskilah nanti. Karena harta tidak pernah menjamin dari segi apakah tetap kaya ataukah tidak. Ini yang paling utama. Ketika dia melamar, oke, dia kaya, dia pengusaha misalnya, sedang sukses dia melamar. Siapa yang bisa jamin usahanya tetap sukses? Berapa banyak pengusaha itu hancur usahanya, kolam. Lebih mengerikan lagi. Yang bertahan dan manfaat dan berkah untuk perempuan itu tadi akhlak dan agama. Mau kaya, mau tidak kaya, kalau agamanya sudah bagus, dia baik ke istrinya. Dia jalankan hak Allah pada keluarganya. Apalagi kalau akhlaknya bagus, itu sudah permata yang sangat berharga. Kebahagiaan yang sudah jelas nampak di depan mata untuk perempuan. Suaminya penyayang ke dia tidak akan sia-siakan istrinya, akhlaknya bagus. Itu yang paling the best, dan itu susah kan diketahui. Karena akhlak itu bawaan. Harus dicari dulu bagaimana seluk-beluknya, bapaknya bagaimana, kakeknya bagaimana, siapa temannya. Dan bukan hanya laki-laki, perempuan pun begitu. Kita mencari akhlaknya yang baik juga susah juga. Tidak semuanya baik akhlak. Tapi khusus untuk kita sebagai wali, itulah dua hal yang disebutkan Nabi sebagai pelindung untuk perempuan itu. Agama dan akhlak. Agama dan akhlak. Baik. Akhirnya menikahlah Fatimah binti Qais dengan Usamah bin Zaid. Hadis berikutnya jemaah kita akan bahas tentang azl. Babu ma jaa fil azl.
Nanti kita insyaallah taala kita bahas di majelis berikutnya. Azl itu kalau bahasa Arabnya disebutkan oleh ulama di situ an-naz'u ba'da al-ilaj liyanzila kharij al-farji. Mencabut kemaluan setelah dimasukkan supaya keluar di luar spermanya. Itu namanya azl. Dibahas oleh agama kita. Dan tidak ada malu kalau membahas masalah tersebut karena dia adalah perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Meskipun hal itu tertutup, tapi sudah jadi rahasia umum, itu adalah hal yang dibutuhkan hukumnya oleh manusia. Dari itu Nabi menjelaskannya, Allah mengajarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan sempurnanya agama Islam, sempurnanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Semua hal yang detil yang dibutuhkan oleh manusia untuk kemaslahatannya di dunia ini Allah sudah tunjukkan. Itu makna sunnah jamaah. Nah, baik. Ada yang ditanyakan dipersilahkan. Ini kita lanjutkan insyaallah di pekan berikutnya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum jual beli kucing, Ustaz. Nah. Karena emang saya lihat sebenarnya harganya fantastis. Ada 0,5, ada sekian juta, ada sekian. Padahal dari itu Bapak sendiri pernah nggak memerintahkan membayar kucing? Nah. Yang pertama, tidak ada perintah untuk memelihara kucing, tidak ada. Hadis-hadis yang populer beredar di internet itu palsu, hoax semua. Ada juga hadis yang menyebutkan nama kucingnya apa itu? Apa? Huza itu. Diceritakan kucing tidur di sorbannya Nabi, Nabi menggunting sorbannya demi kucing. Nah, itu hoax itu. Palsu itu. Harus diingkari, itu palsu. Nabi tidak seperti itu. Ya masa iya mubazirkan baju hanya demi kucing? Itu enggak masuk akal. Tinggal pindahin aja kucingnya. Itu yang pertama. Tidak ada keutamaan memelihara kucing, tidak ada perintah. Nabi hanya menjelaskan di hadis, innaha minat tawafin alaikum, abit tawafat. Ini binatang ini, kucing ini ya, tabiatnya itu berkeliling dari rumah ke rumah kalian. Disuruh berbaik ke dia, kalau dia haus kasih minum. Antum tidak pelihara dia datang sendiri kucing itu. Jadi tidak perlu repot adopsi seperti bahasa orang sekarang. Yaitu untuk keluar dari bahasan yang berikutnya, jual beli kucing, bahasanya adopsi. Saya mau adopsi, nggak disebut harta di depan, tidak ada harganya di depan kan, tapi nanti belakangan. Ya. Hukumnya ada hadis itu disebutkan, nah Rasulullah SAW an bai'is sinnaur. Nabi melarang jual beli sinnaur, kucing. Ini yang dijadikan landasan oleh ulama yang mengharamkannya. Tidak boleh jual beli kucing. Tapi jumhur ulama dari sebatas yang pernah kami telaah, jumhur fuqaha itu tidak mengambil zahir hadis itu sebagai sebuah larangan yang haram. Malah mereka mengatakan boleh hukumnya atas dasar alasan karena kucing itu memiliki manfaat. Selama masih memiliki manfaat yang halal, maka boleh diperjualbelikan. Di antara manfaat yang ada di hari ini itu kan menyejukkan mata, gitu, yang senang hobi. Hobi tidak dilarang dalam Islam. Orang suka dia beli. Tidak ada bedanya orang itu suka kucing dengan suka handphone, kan sama. Sama atau beda? Sama-sama suka kan. Dia senang kucing, dia beli. Dia senang handphone, dia beli, sama-sama suka. Bagaimana hukumnya beli handphone? Boleh karena dia suka kan. Kucing bagaimana? Ya masa enggak boleh? Boleh begitu. Seperti itu kiasnya mereka. Dia punya manfaat. Ada manfaat, ya boleh ditukar manfaat itu dengan harta. Akhirnya dibolehkan oleh jumhur ulama. Yang detail membahas ini itu Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Mughni Ibnu Qudamah, dan juga kitab-kitab fikih ulama lainnya. Jadi yang paling bagus ialah terlepas dari masalah hukum, nasihat kami jangan beli
kucing, jangan dijual-belikan. Karena banyak mudaratnya ternyata. Mudaratnya ya duit itu habis. Beli, kalau sudah beli kan artinya dia jenis kucing yang harus mendapatkan perawatan. Makanannya lebih mahal, makanannya dia daripada makanan kita. Iya kan? Dia butuh kandang, dia butuh dimandikan. Makanya pet shop menjamur tuh. Pet shop menjamur. Itu untuk pecinta kucing-kucing itu. Jadi habis waktunya untuk itu, habis hartanya untuk itu. Dan kalau bosan nanti dia buang kucing itu. Akhirnya tidak ihsan, jatuh kepada perbuatan tidak ihsan akhirnya. Rontok bulunya karena ganti makanan ini dan itu, jatuh kepada hal yang tidak kita inginkan. Maka dari awal kita tidak usah dibeli, tidak usah diadopsi. Kalau senang kucing ya lihat saja ke pet shop, bagus ya, udah pergi keluar. Lihat aja gitu, untuk mengobati kecintaannya melihat kucing. Atau lihat kucingnya lewat di rumahnya, kasih makanan yang di pet shop itu jadi bagus dia katanya. Tapi intinya ya jauhilah. Itu termasuk kepada perbuatan yang memberatkan kita. Sudah banyak kita punya beban hidup kan jamaah. Kita punya anak, kita punya cicilan, kita punya ini. Masa kita mau repot sama kucing lagi kan begitu. Tutup pintu dengan hobi itu. Ini hobi yang memberatkan. Dan itu bisa insyaallah taala. Mohon maaf ini pengusaha pet shop ya. Baik, aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.